Petunjuk penggunaan komik digital. 1. Mulailah menyimak komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik. 2. Bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh atau karakter berdasarkan nomor yang terletak di bagian pojok balon kata pada komik digital. 3. Simak dan pahami percakapan antar tokoh atau karakter. 4. Kerjakanlah LKPD yang diberikan pada akhir komik digital. Capaian pembelajarannya adalah siswa menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem yang harmonis. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem serta memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui peran manusia dalam lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat merancang dan melaksanakan tindakan nyata untuk menjaga atau memperbaiki keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar mereka. Hai teman-teman, saya Ayu. Perkenalkan, saya Putu. Halo anak-anak, nama Bapak, Pak Made. Di sebuah desa yang asri, hamparan sawah hijau terbentang rapi dengan sistem pengairan tradisional yang disebut subak. Subak bukan hanya mengatur aliran air ke sawah, tetapi juga berperan penting menjaga ekosistem. Suatu hari, 2 orang siswa SD yang penasaran ingin memahami lebih dalam bagaimana subak bekerja dan mengapa keberadaannya sangat penting bagi kehidupan sawah. Sore hari yang cerah setelah jam sekolah, Ayu dan Putu tidak sengaja berpapasan di jalan menuju sawah di desanya. Putu, kamu mau kemana? Ayu, ini aku ada rencana ke sawah bapakku. Bantu dia perbaikin saluran subaknya. Subak? Seperti apa itu subak? Boleh aku ikut? Boleh dong. Sekalian kita minta bapakku menjelaskan tentang subak. Sesampainya di sawah, mereka melihat Pak Made membersihkan saluran air yang tersumbat oleh lumpur dan sampah plastik. Putu sudah datang. Wah, ada Ayu juga di sini. Tunggu dulu ya nak, ini saluran subak Bapak mampet. Kalau air ini nggak lancar, sawah yang ada di bawah nggak dapat air. Iya Pak, ini Ayu ikut sekalian mau tahu seperti apa itu subak. Wah, bagus sekali. Kalian mau tahu tentang subak? Ayo ikut Bapak ke gubuk. Bapak jelaskan biar kalian lebih paham tentang subak. Jadi begini nak, subak adalah sistem yang mengatur air dari hulu sampai ke petak sawah agar semua petani mendapatkan air secara adil. Air pertama kali ditangkap di empelan, yaitu bendungan kecil yang ada di sungai. Dari empelan, air dialirkan ke telabah gede atau telabah aye, yaitu saluran utama subak. Di saluran ini ada tembuku aye, bangunan pembagi air. Kenapa harus dibagi dulu, Pak? Iya Yu, air di tembuku subak dibagi supaya semua sawah kebagian air secara adil. Air lalu mengalir melalui tali kunde dan telabah pemaron gede ke wilayah sawah tertentu. Kalau air masuk ke sawah, lewat mana ya Pak? Melalui tembuku pemaron gede dan tembuku pemaron cenik. Kemudian, jika air berlebihan, subak memiliki telabah pengutangan untuk membuang kelebihan air. Di saluran kecil juga ada tembuku pengalapan sebagai pembagi air. Semua saluran ini saling terhubung. Itulah sebabnya subak bukan sekadar saluran air, tetapi sebuah sistem kehidupan. Wah, berarti air pada subak ini penting sekali untuk semua sawah ya, Pak? Lalu kalau air subak ini habis, bagaimana? Betul nak, air di subak sangat penting karena tidak hanya untuk mengairi padi. Air juga menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti alga, mikroorganisme, cacing, serangga, keong, ikan kecil, dan katak. Semua makhluk hidup ini sangat bergantung satu sama lain. Berarti
Sawah bukan cuma tempat menanam padi ya, Pak? Iya, sawah adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya ada makhluk hidup dan benda tak hidup seperti air, tanah, dan cahaya matahari yang saling berkaitan. Sekarang Bapak jelaskan lebih rinci tentang rantai makanan yang ada di subak. Rantai makanan menunjukkan adanya hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup agar energi bisa berpindah. Pertama, sumber energi utama berasal dari matahari. Cahaya matahari membantu tanaman padi dan tumbuhan air membuat makanan melalui fotosintesis. Tanaman padi, rumput, dan alga ini disebut produsen. Berarti padi bukan cuma makanan manusia, tapi juga bagian dari rantai makanan ya, Pak? Betul. Setelah itu, padi dan tumbuhan air dimakan oleh konsumen tingkat pertama seperti keong sawah, belalang, dan serangga air kecil. Mereka mendapatkan energi dari tumbuhan. Terus, siapa yang mau makan keong dan serangga itu, Pak? Keong, belalang, dan serangga air dimakan oleh konsumen tingkat kedua seperti ikan kecil, katak, dan burung pipit. Katak memakan serangga, ikan kecil memakan jentik-jentik dan organisme air. Lalu, ikan dan katak bisa dimakan oleh konsumen tingkat ketiga, seperti ular sawah atau burung bangau. Disinilah energi terus berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Kalau semuanya saling makan begitu, apa tidak habis, Pak? Tidak, Nak. Karena ada pengurai seperti cacing tanah, jamur, dan bakteri. Mereka menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi unsur hara, lalu menyuburkan tanah yang ada di sawah. Unsur hara itu kembali dimanfaatkan oleh padi. Melalui sistem subak, air dialirkan secara teratur, sehingga tanaman padi dapat memanfaatkan sinar matahari, energi mengalir ke hewan melalui rantai makanan, dan sisa makhluk hidup diuraikan menjadi unsur hara yang menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Jadi, rantai makanannya bisa panjang ya? Dari padi sampai ke padi lagi? Benar, itulah yang membuat ekosistem di sawah tetap seimbang dan harmonis. Jika satu komponen hilang, rantai makanan bisa terganggu. Perlu diingat bahwa ekosistem di dalam sawah dapat hidup karena ada air subak yang tetap mengairi sawah. Lalu bagaimana kalau manusia tidak menjaga subak? Apa yang akan terjadi, Pak? Sekarang coba bayangkan, jika sistem subak tidak dijaga dan sampah dibiarkan menghalangi jalannya air, tentu hal ini berdampak pada ekosistem sawah. Apa itu berbahaya, Pak? Iya, Nak. Air yang tercemar sampah atau pestisida kimia berlebihan bisa membunuh mikroorganisme dan serangga air. Padahal, mereka adalah bagian penting dari rantai makanan. Kalau mikroorganisme dan serangga air mati, apa yang terjadi selanjutnya? Ikan kecil dan katak akan kekurangan makanan, lalu jumlahnya berkurang. Setelah itu, burung dan ular sawah juga ikut terdampak karena kehilangan mangsa. Rantai makanan pun terputus. Selain itu, penggunaan air yang tidak adil dan alih fungsi lahan sawah menjadi bangunan bisa membuat sawah kekurangan air. Tanah menjadi kering, tidak subur, dan padi sulit tumbuh. Berarti hasil panen petani juga menurun ya, Pak? Benar, ketika padi tidak tumbuh dengan baik, petani merugi dan manusia ikut merasakan dampaknya. Inilah contoh akibat dari ekosistem yang tidak harmonis. Jadi perilaku manusia sangat menentukan ya, Pak? Tepat sekali. Jika manusia bersikap serakah, tidak bergotong royong, dan tidak menjaga subak, maka keharmonisan ekosistem akan rusak. Subak tidak hanya mengatur air, Nak. Subak juga berlandaskan kearifan lokal Bali yang disebut Trihita Karana, yaitu 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Petani di Subak selalu bersyukur dan berdoa agar air cukup,
padi tumbuh subur, dan panen berhasil. Inilah wujud rasa hormat kepada Tuhan atas alam yang diberikan. Jika kalian melihat pura kecil yang ada di tengah sawah, itu merupakan pura bedugul yang mencerminkan keseimbangan dan kesuburan yang mengikat hubungan antara petani atau manusia, alam atau sumber air, dan Tuhan atau parahyangan demi kemakmuran petani Bali. Yang kedua adalah pawongan, yaitu hubungan antar sesama manusia. Dalam subak, para petani bekerja sama, bermusyawarah membersihkan saluran subak, dan sistem berbagi air secara adil. Tidak ada yang boleh serakah, karena semua sawah saling terhubung. Kalau ada yang mengambil air terlalu banyak, sawah yang lain bisa kekurangan ya Pak? Betul sekali. Karena itu, gotong royong dan saling menghormati sangat penting agar ekosistem tetap seimbang. Yang ketiga adalah pelemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Petani menjaga sawah, air, tanah, dan makhluk hidup di dalamnya agar tidak rusak. Dengan menjaga alam, ekosistem subak tetap harmonis. Jika ketiganya dijaga, maka ekosistem akan seimbang dan kehidupan manusia juga menjadi sejahtera. Jadi, Trihita Karana itu mengajarkan kita menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Wah, sekarang Ayu paham. Ekosistem yang harmonis terjadi jika semua makhluk hidup saling mendukung dan manusia ikut menjaga keseimbangannya. Menjaga subak berarti menjaga kehidupan bersama. Betul, Nak? Bagus. Kalian bisa belajar banyak hal dari subak. Sekarang sudah sore, ayo kita pulang. Sore itu, setelah mendengar penjelasan tentang subak dan ekosistem di dalamnya, Pak Made mengajak Ayu dan Putu untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, Ayu dan Putu menyadari bahwa subak bukan sekedar saluran air, melainkan bagian penting dari keseimbangan kehidupan di sawah.